Surakarta, atau yang biasa masyarakat lebih kenal dengan Kota Solo, dulunya adalah sebuah desa terpencil yang letaknya di tepi sungai Bengawan Solo. Dan sekarang menjadi seperti yang kita lihat saat ini. Seperti slogan Kota Solo, The Spirit of Java atau Jiwanya Jawa. Kota Solo yang dilintasi sungai Bengawan Solo ini menjadi pusat budaya Jawa yang hingga kini mampu bertahan, seperti Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Kalian tahu nggak? UNESCO saja sampai menobatkan Kota Solo sebagai warisan budaya dunia karena batik, keris, wayang, dan gamelan serta pustakanya seperti naskah-naskah kuno. Bapak, bisa antar saya ke Museum Radio Pustaka? Bisa. Oke. Iya Pak, matur nuwun. Makasih ya Pak. Selamat siang. Iya siang Ibu. Iya, Dengan Ibu Yanti? iya betul. Iya. Oke. Ibu, saya pengen tahu nih kira-kira tentang Museum Radio Pustaka. Boleh nanti saya dikasih tahu Ibu tentang Radio Pustaka? Boleh. seperti Nanti apa? dari sejarahnya, mungkin sampai koleksi juga ya. Oke. Ya, yang ini pendiri Museum Radio Pustaka adalah KRA Sosro Diningrat IV. Jadi beliau adalah patih masa itu ya. Berdiri tanggal 28 Oktober 1890. Jadi Oktober kemarin sudah usianya 132 tahun. Wow. Nah, sebelum museum dulu di sini, ini istilahnya Logika Dipolo ya. Jadi dulu rumah orang Belanda milik Yohanes Beselar, terus dibeli oleh Pakubuwono X jadi museum sampai sekarang. Jadi dulu di rumah beliau di Patihan, pindah ke sini 1 Januari 1913 sampai sekarang kayak gitu. Dan museum ini termasuk museum umum, jadi koleksinya macam-macam. Ada wayang, ada senjata, ada nanti gamelan, manuskrip, buku lama, dan kita nanti mungkin bisa bahas lebih dalam lagi ya tentang naskah-naskah seperti itu. Ya. Kalau yang kelihatan di sini Bu, ini tuh apa nih Bu? Mungkin bisa dibantu jelaskan. Kalau yang di sekitar sini, terutama yang di ruang depan ya, ini koleksinya macam-macam, tapi tidak sejenis ya. Jadi kami punya koleksi yang memang dari luar Solo, luar Indonesia ya. Yang di atas itu ada wayang nang, itu dari Thailand. Jadi itu biasanya ceritanya adalah cerita Ramayana. Kalau dipentaskan, at least 2 orang pegang gapitnya untuk digerakkan atau ditarikan. Jadi memang seperti sendra tari pertunjukannya. Beda dengan yang wayang, kalau kita biasanya dalang dia pegang wayang ya. Terus ada juga nanti yang di sebelah timur ada koleksi dari Prancis, itu hadiah dari Napoleon untuk Pakubuwono keempat. Jadi ada orgel dan piala porselen seperti itu. Kalau orgel ini sih kayak kalau sekarang mungkin kayak kotak musik ya. Oh, kotak musik. Cuma ini sudah nggak bisa bunyi lagi karena sudah usia ya. Iya. Sudah bisa diputar lagi alatnya itu. Tuh. Jadi kalau yang di ruang pertama ini macam-macam koleksinya.
Tapi kalau sudah masuk ke ruang-ruangan itu nanti sudah sejenis seperti itu. Kalau itu Bu, itu kayak ada tombak ya? Ya, kalau di tombak itu ya tetap itu masuk nanti koleksi Tosan Aji. Tapi karena juga itu tadi terbatasnya tempat, ada beberapa koleksi senjata yang didisplay di ruangan ini nyampur. Seperti itu ada juga pistol, tembak ya, peninggalan dari Belanda kalau itu. Terus ada meriam-meriam kecil itu dipakai kalau ada menyambut tamu ya, untuk upacara kebesaran. Itu biasanya di display juga. Ya kalau gitu Bu, saya mau lanjut lihat-lihat dulu. Siap. Terima kasih atas Ya, penjelasannya sama-sama, Ibu. semoga bisa menikmati yang ada di Radia Pustaka. Iya. Terima kasih Ya, Bu. sama-sama. Mari. Ya. Permisi Mas. Maaf mau tanya, untuk ukiran kayu yang ada di dalam ini itu sebenarnya apa ya Mas? Oh, ini cantik perahu Kiai Raja Mala. Jadi hiasan di haluan perahu milik raja. Ini dibuat pada masa Raja Pakubuwono keempat. Dibuat dari kayu jati hutan Donoloyo. Jadi kayu jatinya itu berumur sudah ratusan tahun. Apakah itu tuh punya fungsi tersendiri atau apa sih Mas sebenarnya? Jadi kalau dulu ditaruh di haluan perahu itu sebagai penanda bahwa diberi nama Kiai Raja Mala itu kan dari cerita pewayangan Raden Raja Mala. Dan dia rajanya apa ya? Rajanya Memolo atau rajanya bencana. Diharapkan nanti ketika dipakai di atas depan haluan itu segala sesuatu yang buruk itu bisa menyingkir. Gitu. Karena takut ada rajanya gitu ya. Maaf Mas, yang Mas Iya. tadi letakkan di bawah, Iya. itu apa aja Mas? Dan mungkin apakah ada tujuannya atau fungsinya untuk apa? Jadi kalau untuk saya pribadi untuk berikan sesaji ini untuk meneruskan tradisi dan ini juga karena dianggap pusaka keraton karena milik raja dengan gelar kiai. Kemudian ini untuk mengingatkan kita ketika kita untuk merawat koleksi peninggalan yang luar biasa ini. Biasanya setiap malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon itu ada sesaji untuk mengingatkan kita untuk merawat benda-benda peninggalan ini. Cantik perahu ini kan terbuat dari kayu. Jadi kita ada perawatan per tahun dan juga ada perawatan istilahnya harian. Jadi untuk perawatan harian kita biasa aja kita lap, kita bersihkan dari debu. Tapi kalau untuk per tahun kita ada penyemprotan anti rayap dan untuk serangga. Jadi biar benda-benda ini bisa berumur lebih panjang. Gitu. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Sama-sama, penjelasannya Mas. Ye. Jadi kalau gitu saya izin untuk melanjutkan jalan-jalan di sini ya Mas. Ya. Terima kasih Iya, sebelumnya sama-sama. Mas. Monggo. Permisi Mas. Oh iya Mbak. Mas, saya boleh tanya nggak? Boleh. Untuk ruangan yang ada di dalam ini itu sebenarnya ruangan apa ya? Oh iya, ini ruangan memorial Mbak. Jadi ini salah satu ruangan di Museum Radia Pustaka itu untuk mengenang atau nostalgia pada pendahulu-pendahulu kita. Di sini ada 8 foto pendahulu-pendahulu kita juga. Ini salah satunya ada Joyodiningrat. Nah ini beliau itu pangarso atau ketua dari Pahaman Radia Pustaka itu selama 6 tahun. Tahun 1889 sampai tahun 1905. Setelah itu tahun 1905 sampai tahun 1914 dilanjutkan ini sama RTH Joyonagoro di sebelahnya ini. Nah, setelah itu tahun 1914 sampai 1926 dilanjutkan lagi oleh Woryodiningrat. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh Gusti Hadiwijoyo itu yang paling lama, 34 tahun sampai tahun 1960. Nah, kalau itu foto raja-raja dari Keraton Surakarta. Dimulai dari Pakubuwono yang ke-9 sampai Pakubuwono yang ke-12. Karena museum ini dulu berdiri pada zamannya beliau. Seperti itu. Jadi proses perjalanan yang panjang. Lah ini salah satu ruang untuk mengenang atau nostalgia. Gitu. Tadi kan ketuanya ada beberapa periode ya Mas? Iya. Nah itu yang menentukan pergantian
ketuanya itu berdasarkan apa ya? Karena kan tadi ada yang cuma berapa 6 tahun, ada yang lama sampai 30 tahun. Itu pergantiannya seperti apa? Oh, kalau masalah pergantiannya itu kan itu namanya pahaman itu perkumpulan gamelan. Jadi perkumpulan dari beberapa orang atau forum itu untuk memprakarsai Raja Pustaka, karena memang zaman dahulu kan belum terorganisasi seperti pemerintahan sekarang dulu zaman itu. Berarti berdasarkan musyawarah mufakat ya, Mas ya? Seperti itu. Karena dulu juga beliau-beliau itu juga seperti ada abdi titah lah dari Keraton Surakarta, karena memang ini berdiri itu di zamannya Keraton Surakarta gitu. Kalau untuk sejarahnya memang di sini itu dulu tempat untuk belajar pedalangan dan karawitan. Nah itu makanya masih tersimpan ini. Yang kedua menulis aksara Jawa kuno juga. Nah itu. Tapi kalau beliau-beliau ini dulu memang pangarso, jadi ketuanya seperti itu. Iya. Jadi untuk mengenang beliau-beliau. Iya, mengenang beliau-beliau. Jadi dadeknya beliau kan pernah berjasa dalam proses yang panjang Raja Pustaka sampai seperti ini. Gitu. Kalau untuk perawatannya sendiri, Mas, di ruangan ini kira-kira perawatan apa sih yang dilakukan oleh Museum Radia Pustaka untuk menjaga? Karena ini ruangnya terbuka, biasanya debu. Jadi kita bersihkan dari debu. Kita vakum untuk lantainya pakai vakum cleaner. Meja, kursi ini kan dari kayu. Kita bersihkan biasanya pakai plates atau tembakau gitu biasanya. Itu kita biar tidak rengat lah seperti itu. Itu kita awetkan seperti itu, kita bersihkan. Tapi untuk pembersihan setiap harinya cuma kita bersihkan dari debu aja. Dari ada rumah laba-laba dan seperti itu aja sih. Menggahing delancang Jawa saking tafsir pinangkane. Permisi Bapak. Monggo. Oh, nggih. Silakan duduk. Oh, nggih, matur nuwun Bapak. Nggih. Bapak, saya tadi dengar suara Bapak indah sekali dari luar. Nembang sih, Pak? Iya, nembang ini, namanya nembang. Bapak tadi kalau saya boleh tahu, Bapak nembang apa, Nje? Ya, ini tadi saya sedang nembang Mocopat Asmorondono. Nah, yaitu dari serat Yusuf ini, serat Yusuf. Serat Yusuf itu merupakan koleksi Radia Pustaka ya, yang paling tua tahun 1729 zaman Kartosuro. Nah, ini menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf yang diambil dari tafsir Al-Quran. Nah, ini sangat istimewa di Museum Radia Pustaka, merupakan masterpiece ya. Karena ini tertua, naskah tertua tahun 1729 zaman Kartosuro. Wow. Ya. Tertua di seluruh naskah yang ada di Radia Pustaka, Iya, betul. Oh, iya. Menarik sekali, Nje, Pak. Ini kalau saya lihat kan ada hiasan-hiasan yang warna-warni dan emas nih, Nje. Iya. Ini tuh sebenarnya apa sih, Pak? Iya, ini ya memang hiasan. Kalau di dalam pernaskahan namanya iluminasi. Ya, ada apa? Gambar hewan, ada tumbuhan, misalnya ada belalang, ya. Jadi ada flora fauna di sini. Tapi tidak semuanya dia ada iluminasinya gitu. Warga Solo atau mungkin teman-teman lain yang ingin melihat naskah yang ada di Radia Pustaka, baik naskah tua maupun naskah-naskah yang baru yang ada di sini, apakah kami harus lihat langsung ke Radia Pustaka atau mungkin kami bisa lihat di tempat lain, Bapak? Iya, begini, kalau di Radia Pustaka ini memang
ada prosedur khusus. Jadi kalau untuk penelitian misalnya itu harus melalui perizinan ya, secara online nanti ke Bapeda gitu. Baru nanti ada surat rekomendasi dari pihak UPT Museum Dinas Kebudayaan Kota Surakarta gitu. Kalau di tempat lain juga ada. Jadi di sini ada Serat Yusuf, mungkin di Sasono Pustoko ataupun di Mangkunegaran, di Rekso Pustoko itu dimungkinkan juga ada. Jadi tidak hanya satu judul yang ada di sini saja. Gitu. Ada bermacam-macam gitu Iya, ya di sini. iya. Ada cara lain nggak Pak yang mungkin biar bisa nggak rusak atau kan karena ini kan naskah tua. Iya, karena naskah tua memang di sini ada namanya program digitalisasi. Oh, digitalisasi. Iya, digitalisasi. Maka nanti peneliti ataupun yang membaca itu tidak usah menyentuh langsung ke naskahnya. Dikhawatirkan nanti bertambah rusak. Nah, maka itu dari itu ada alih media yang namanya digitalisasi. Jadi selain di alih aksara seperti ini, naskahnya dipoto ya, nanti langsung masuk ke komputer. Oh, iya. Gitu. Selamat siang. Ya, betul dengan Mbak Nia ya? Iya. Oh, jadi Mbak, saya mau tanya-tanya beberapa hal tentang digitalisasi, boleh? Oke, silakan duduk. Iya, terima kasih Mbak. Jadi saya tadi sempat diceritakan nih sekilas tentang digitalisasi buku oleh Pak Toto. Iya. Saya diarahkan untuk tanya-tanya nih ke Mbak Nia. Gitu. Saya boleh tanya-tanya ya Mbak ya? Silakan. Iya. Mbak, kalau boleh tahu nih, untuk digitalisasi naskah dan buku yang ada di Museum Radia Pustaka ini sebenarnya prosesnya seperti apa ya? Prosesnya seperti ini ya. Kalau untuk digitalisasi itu kita akan melihat dulu buku-buku itu yang prioritas untuk kita digital itu seperti apa gitu. Karena ada yang buku yang paling rusak walaupun dia usianya paling muda ya kita prioritaskan. Karena kita mengejar isi dari naskah tersebut untuk kita rekam gitu. Prosesnya seperti ini. Dari pemotretan kayak kamera langsung ke komputer seperti ini dan langsung disimpan di data kami. Oh gitu. Naskah yang sudah digitalisasi sendiri itu bisa diakses lewat mana ya Mbak biasanya? Memang kita belum punya website, tapi kita menyediakan komputer yang bisa dibaca oleh pengunjung. Kalau pengunjung sudah ada izin untuk penelitian di ruang naskah, silakan berkunjung ke sini, lalu bisa mengaksesnya di komputer yang sudah kita siapkan. Mungkin rencana kedepannya kita akan membuat satu website yang mungkin bisa kita upload beberapa naskah yang bisa diakses gitu ya. Kita juga menunggu dari bagaimana dinas untuk mengakomodasi semuanya. Sambil berjalan ya Sambil Mbak berjalan ya. Nah, ada nggak sih Mbak teknik atau mungkin cara-cara nih dari Museum Radia Pustaka untuk menggait anak-anak muda agar bisa tertarik nih untuk membaca digitalisasi buku atau naskah yang ada di Museum Radia Pustaka ini? Ada sih, kita banyak bikin kajian tapi dengan judul-judul yang membuat penasaran sama anak-anak muda. Selain itu juga kita buat kayak story kecil di Instagram gitu ya. Kita potret dulu naskahnya seperti ini tapi isinya seperti ini. Kita sengaja bikin bahasa Indonesia jadi supaya mereka itu paham gitu. Oh, kok ada ya naskah ceritanya seperti ini gitu. Unik ya, lucu ya, terus mereka tertarik sih ke sini. Kita memang sasarannya anak muda. Seperti kita bikin seminar gitu, sasarannya juga anak muda. Oh gitu. Kalau untuk buku-buku atau naskah yang sudah digitalisasi sendiri Mbak di Radio Pustaka ini, apa sudah semuanya atau berapa persen nih Mbak kira-kira? Kita sudah 50% untuk menjalankan digital untuk naskah dan tidak hanya naskah yang tulis tangan ya, tapi juga naskah-naskah yang cetak.
tapi benar-benar cetak lama gitu. Dan juga ada naskah-naskah tedaan. Tedaan itu salin ulang dari naskah yang lama disalin lagi oleh para pujangga dulu. Terima kasih banyak ya Mbak atas waktunya. Sama-sama. Ya, semoga sukses selalu. Terima kasih. Kalau gitu saya izin untuk melanjutkan jalan-jalan di sini ya Mbak ya untuk melihat koleksi yang lain. Silakan. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Nia. Salam sahabat museum. Museum di hati.